Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Endah Nurlaili Eviana, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang refleksi nilai-nilai bela negara oleh tokoh panutan kita, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini Djojo Adiningrat atau yang biasa kita sebut R.A. Kartini lahir pada 21 April 1979 di Jepara, Jawa Tengah. Ia lahir dari keluarga bangsawan dan ayahnya adalah Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ayahnya adalah anak dari Aryo Condronegoro IV, seorang bangsawan yang merupakan Bupati Jepara. Nama ibu R.A. Kartini adalah M.A. Ngasirah. Garis keturunan keluarga Kartini dari garis keturunan ayahnya adalah keturunan Sri Lanka Sultan Hamengkubuwono VI. R.A. Kartini dikenal luas sebagai tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Ia menjalani masa sekolah hingga usia 12 tahun, usia saat ia mulai dipingit. R.A. Kartini sendiri mengenyam pendidikannya di Europsel Lager School. Setelah dipingit pada usia 12 tahun, Kartini tetap melanjutkan proses belajarnya di rumah, berlatih menulis dan membaca. Karena memiliki kemampuan bahasa Belanda yang baik, ia lantas terus belajar dengan berkirim surat dengan teman-temannya yang ada di Belanda. Dari aktivitas berkirim surat dengan sahabat penanya ini, selain mendapatkan ilmu dari dunia luar, Kartini juga mendapatkan banyak buku dan koran Eropa yang dikirim oleh teman-temannya. Kartini muda memiliki keinginan untuk memajukan perempuan Indonesia yang pada masa tersebut hanya memiliki status sosial yang sangat rendah. Ia merintis keinginannya ini dengan mengajari anak-anak perempuan di sekitarnya untuk bisa menulis dan membaca. Akan tetapi, keberanian R.A. Kartini ditentang oleh masyarakat sekitar karena memiliki pandangan berbeda. Karena ingin memperjuangkan martabat perempuan, Kartini dengan berani mendobrak aturan-aturan yang ada. Kartini menganggap bahwa perempuan harus keluar rumah untuk belajar dan mengejar cita-cita. Tidak hanya di dalam rumah, apalagi hanya mengurusi rumah tangga. R.A. Kartini dikenal sebagai perempuan yang mandiri. Kartini selalu mencari cara agar pemikirannya bisa tersampaikan oleh banyak orang. Meski tidak tinggi sekolah, Kartini selalu belajar dengan usahanya sendiri. Pada tanggal 12 November 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang kala itu, Raden Adipati Djoyo-Diningrat. Suaminya mendukung dan memberikan kebebasan kepadanya, sehingga ia mampu mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Berkat kegigihan R.A. Kartini, setelah itu didirikan Sekolah Kartini, sekolah perempuan oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912, serta setelah itu di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta wilayah yang lainnya. Kartini dan suaminya kemudian dianugerahi seorang anak yang lahir pada tanggal 13 September 1904 yang diberi nama Susali Djojo Adiningrat. Namun, 4 hari setelah kelahiran buah hatinya, bertepatan pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia. Kala itu usianya adalah 25 tahun. Perjuangannya dalam mengangkat derajat perempuan di Indonesia, kemudian mendapat dukungan dari rekan dekatnya, Mr. J.H. Abendanon yang mengumpulkan surat-surat dari Kartini, dan kemudian menjadikannya sebuah buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dengan perjuangan dan sikapnya, kini sosok R.A. Kartini dapat menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia maupun negara lain. Pandangan-pandangan yang diberikan Kartini, serta semangat perjuangannya mampu membangunkan generasi muda untuk turut semangat dan kreatif demi bangsa dan negara. Perjuangannya dalam mengangkat derajat perempuan di Indonesia, kemudian mendapat dukungan dari rekan dekatnya, Mr. J.H. Abendanon yang mengumpulkan surat-surat dari Kartini, dan kemudian menjadikannya sebuah buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dengan perjuangan dan sikapnya,
Kini sosok R.A. Kartini dapat menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia maupun negara lain. Pandangan-pandangan yang diberikan Kartini serta semangat perjuangannya mampu membangunkan generasi muda untuk turut semangat dan kreatif demi bangsa dan negara. Saya akan menjamin anak dan cucu saya tidak mengalami nasib yang sama. Sifat-sifat teladan R.A. Kartini yang dapat kita teladani yaitu: pertama, berani dan optimis. Perbedaan pendapat tidak menjadikan halangan untuk Kartini mencari cara memperluas wawasannya. Sikap optimisnya bahwa apa yang dilakukan bisa berdampak besar membuktikan bahwa sekarang wanita bisa mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. A. Kartini dikenal sebagai perempuan yang mandiri. Kartini selalu mencari cara agar pemikirannya bisa tersampaikan oleh banyak orang. Meski tidak sekolah tinggi, Kartini selalu belajar dengan usahanya sendiri. Bahkan dirinya terkenal gemar menulis surat kepada sahabat penanya. 4. Cerdas dan berwawasan luas. Dari kegiatannya menulis surat, wawasan Kartini menjadi semakin luas. Dirinya semakin berpikir bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam pendidikan, pekerjaan, dan berpendapat. Apa saja sih yang bisa kita teladani dari tokoh R.A. Kartini? Beliau dapat memberikan pengaruh besar untuk saya sebagai CPNS Kementerian ATR BPN untuk dapat menerapkan nilai-nilai bela negara yang diterapkan oleh beliau. Yang pertama, selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keempat, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kelima, memberikan contoh kepada masyarakat sehingga mereka bisa memberikan kepercayaan kepada kita dan nilai-nilai bela negara lainnya yang dapat dilaksanakan di lingkungan kerja kami. Serta dengan memperingati Hari Kartini setiap tanggal 21 April, berarti kita sudah melaksanakan salah satu bela negara. Sekian video mengenai refleksi nilai bela negara ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.